Shalom Yakan Lovers, selamat datang di Yakan Podcast and Channel. Ngobrol berisi, bukan basa-basi. Saya Aldo, senang sekali berjumpa dengan Sobat Yakan Lovers pada episode ini. Saudara yang ada dan menyaksikan podcastnya hari ini, kita punya tema yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kita membahas satu tema yang kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa besar. Temanya adalah media dan hukum. Kenapa bisa membentuk mentalitas kita? Setiap hari Sobat YKN Lovers kita hidup di tengah banjirnya informasi. Scroll medsos, kemudian membaca berita, bahkan menonton reels atau video pendek. Nah, komentar-komentar yang ada di dalam medsos, ya tanpa sadar semuanya membentuk cara kita berpikir, membentuk pola kita, bahkan bersikap, mengambil keputusan lewat semua yang kita dapati. Di sisi lain, hukum hadir sebagai aturan main di dalam kehidupan dan perilaku kita. Namun, bagaimana jika hukum yang ada, pemahaman kita justru dibentuk atau bahkan disesatkan oleh media? Melalui episode hari ini kita akan membahas apakah benar bahwa media selalu mendidik? Ya, apakah hukum selalu dipahami dengan benar oleh masyarakat pada umumnya? Dan yang paling penting, bagaimana hukum berperan dalam membentuk mentalitas kita sebagai warga negara? Tema hari ini sangat relevan dengan Asta Protas Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi di dalam layanan keagamaan yang berdampak, serta digitalisasi tata kelola yang menuntut literasi hukum dan literasi media yang sehat. Untuk membahasnya, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum. Mari kita sambut bersama narasumber kita, Bapak Heri Batileo, SHMH. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di IAKN Podcast and Channel. Terima kasih. Seorang advokat yang mendampingi masyarakat dan memiliki perhatian dalam edukasi publik yang aktif. Bapak, sekali lagi selamat datang. Apa Terima kabar kasih. Pak Heri? Ya baik. Puji Tuhan Pak ya, baik ya. Puji Tuhan, baik. Baik. Bapak, saya langsung kepada pertanyaan kita hari ini. Ya. Menurut Bapak, sejauh mana media, terutama media sosial, itu mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum dan keadilan? Oke, baik kakak. Jadi media sosial itu hari ini benar-benar menjadi ruang publik, dan apapun yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk persoalan hukum dan keadilan pada akhirnya akan tiba di media sosial. Bagi saya, eksistensi media sosial menunjukkan sisi yang paradoks. Di satu sisi, media sosial mendorong transparansi, hukum dan keadilan. Publik secara langsung berperan sebagai pengawas, sehingga praktik hukum tidak lagi sepenuhnya tertutup. Namun, di sisi lain, keterbukaan ini sering menggeser perdebatan keadilan dari wilayah substansial ke arena pertengkaran berbasis emosional dan sensitivitas. Nah, ini menunjukkan bahwa secara mental publik belum sepenuhnya bisa berinteraksi secara rasional di ruang digital. Begitu kan? Ya. Berarti apakah Bapak melihat kecenderungan yang terjadi di masyarakat bahwa masyarakat lebih percaya opini yang viral ketimbang fakta hukum yang sebenarnya? Begitu Bapak ya? Ya, jadi seperti kata orang, no viral no justice ya, biasa, udah biasa. Benar. Itu. Ya, jadi kecenderungan itu sangat kuat dalam banyak kasus. Opini yang viral seringkali dianggap sebagai kebenaran, meskipun tidak memiliki dasar fakta hukum yang memadai. Hal ini terjadi karena media sosial bekerja itu dengan logika emosional dan kecepatan, bukan dengan logika pembuktian hukum. Akibatnya, narasi yang paling menggugah perasaan publik sering lebih dipercaya dibandingkan proses hukum yang memang membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan rasionalitas.
Benar Bapak ya, berarti memang no viral no justice. Ya. Ya, dan memang itu berkembang sekali Pak ya, jadi tren di mana-mana Jadi begitu ya. sangat berkembang. Di dalam negeri maupun di luar negeri gitu ya. Ya. Dan itu kecenderungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik Bapak, yang berikut kita sering mendengar istilah trial by media ya, di mana seseorang itu sudah diadili di ruang publik sebelum proses hukum berjalan. Nah, bagaimana pandangan Bapak sebagai advokat terhadap fenomena ini? Nah, ini yang memang sudah menjadi penyakit ya, yang bertumbuh pada masyarakat. Jadi belum adanya inkrah atau berkekuatan hukum tetap bagi sebuah pelanggaran, ini sudah dijustifikasi di media sosial, seakan orang itu memang benar melakukan. Nah, menurut saya, trial by media adalah cerminan dari mental publik yang belum dewasa. Dalam pandangan umum, keadilan sering disamakan dengan pembalasan dendam. Publik lupa bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata menghukum, melainkan memanusiakan manusia. Ketika seseorang dihakimi di ruang publik, maka proses hukum kehilangan maknanya sebagai saran mencari kebenaran. Baik, berarti saya tertarik Bapak bahwa hukum bukan sebagai sarana pembalasan dendam Bapak ya. Hukum. Tapi menjadi target memanusiakan manusia. Betul sekali kakak. Lalu begini Bapak, apa dampaknya terhadap keadilan, mentalitas publik, dan kepercayaan terhadap lembaga publik itu sendiri? Nah, ini dampaknya sangat serius. Bagi keadilan, trial by media merusak asas praduga tak bersalah yang seperti saya katakan tadi. Sesuatu yang belum menjadi keputusan hukum tetap, ini sudah dijustifikasi bahwa dia melakukan gitu. Nah, inilah sebenarnya bagi mentalitas publik, hal ini membentuk kebiasaan menghakimi tanpa berpikir kritis. Sementara bagi lembaga hukum, kepercayaan publik dapat terguras karena putusan pengadilan sering dianggap kalah oleh opini publik yang sudah terlanjur terbentuk lebih dahulu. Sehingga seakan opini publik ini lebih benar dari sebuah keputusan. Yang sebenarnya harus dilihat runutannya, ada putusan pengadilan dulu. Tapi publik selalu mendahului, walaupun itu diantara benar atau tidak. Baik, seharusnya kita menghormati keputusan pengadilan sebagai lembaga hukum yang punya hak untuk menafsirkan itu Bapak ya. Ya, Kak. Ya, berarti betul. memang trial by media ini ada plus ada minus ya Bapak ya. Ya, hampir 80% sebenarnya minus. Baik. Sobat Jakan Lovers, dengar baik. Hati-hati dalam bermedia sosial. Baik Bapak, sebagai generasi terdidik dan pengguna aktif media sosial, nah peran apa yang seharusnya dimainkan oleh orang muda dalam hal ini mahasiswa untuk menyikapi isu hukum yang beredar di media sosial? Baik kakak ya, perlu digarisbawahi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang dinamis. Media digital tentunya membantu mahasiswa terlibat dalam diskursus hukum kontemporer. Dengan kemudahan akses terhadap beberapa fakta hukum, mahasiswa seharusnya mendorong untuk melakukan kajian dan penelitian mutakhir yang dapat menjadi sumbangsi nyata bagi perkembangan hukum di Indonesia. Baik. Lalu Bapak, kira-kira selama ini apa kesalahan paling sering yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam hal ini mahasiswa ketika menanggapi kasus hukum di media sosial? Ya, seperti yang tadi saya bilang, pemahaman no viral, no justice itulah. Kadang mereka meloncat lebih daripada harus dilogikan secara sehat. Jadi mengambil keputusan itu menjustifikasi langsung ya. Dia bilang, ini salah, ini benar, dengan emosional. Sehingga kesalahan yang paling sering terjadi adalah tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa memahami konteks hukum secara utuh. Banyak anak muda langsung berpihak berdasarkan potongan informasi tanpa membaca dasar hukum, proses pembuktian atau posisi para pihak. Sikap reaktif ini membuat diskursus hukum kehilangan kedalaman dan bisa berubah menjadi sekedar adu opini. Jadi mereka katakan A, katakan B, katakan C. Ini sudah menjadi sebuah persoalan yang sebenarnya bisa menjadi blunder. Baik, berarti kita melupakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang harusnya menjadi dasar daripada keputusan itu. Betul. Bapak ya. Ya, lalu menurut Bapak bagaimana relasi antara hukum dan juga etika di dalam bermedia sosial?
Baik, kakak, media sosial sebagai ruang publik, ruang perjumpaan semua orang. Ada juga yang TK persamaan nggak lulus, ada juga sampai profesor. Nah, ini harus dikendalikan oleh etika publik. Jika ruang publik tidak berjalan beriringan dengan etika dan nilai moral, maka yang muncul bukan diskursus yang sehat, melainkan hinaan yang dibungkus kebebasan berekspresi. Tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang viral dapat dibenarkan secara hukum. Hukum yang tumbuh di ruang publik harus diarahkan pada diskusi sehat, dan itu hanya mungkin jika etika publik berjalan dengan baik. Jadi saya kira ini etika yang perlu dijunjung tinggi. Betul. Ya. Berarti tidak semua yang viral itu dibenarkan, Bapak ya? Benar. Tidak bisa kita samaratakan seperti itu. Baik. Kadang-kadang justru playing victim, Pak ya. Yang pelaku bermain jadi korban begitu, Pak ya. Ya, saya pikir memang hal itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jadi kita perlu yang namanya etika. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan kampus, dalam hal ini termasuk kampus IAKN Kupang, untuk membangun mentalitas mahasiswa yang sadar hukum, yang kritis terhadap media, lalu tetap beretika dan berempati? Jadi untuk mahasiswa IAKN ya, saya kira karena kita negara hukum, wajib hukumnya mereka juga harus belajar hukum. Yeah. Jadi jangan aja mahasiswa hukum yang harus belajar hukum. Namun sebagai warga negara yang baik, kita juga harus tahu hukum. Benar. Karena bisa saja hukum membodohi kita, karena kita awam hukum katanya. Baik, ada beberapa langkah konkret ya kakak. Pertama, mahasiswa hukum, ini untuk yang mahasiswa hukum harus sadar bahwa hukum dibuat untuk menjaga martabat manusia. Kedua, di tengah hegemoni media sosial yang sering menggiring opini publik ke arah yang kurang sehat, mahasiswa hukum harus hadir sebagai agen of law yang memberikan edukasi secara cerdas, elegan, dan beretika. Ketiga, sikap kritis hanya bisa dipupuk melalui literasi yang mumpuni. Literasi hukum yang harus menjadi habitus mahasiswa. Dengan literasi yang kuat, mereka memiliki dasar pengetahuan yang cukup untuk bersikap kritis, empatik, dan bertanggung jawab di ruang publik. Namun yang diharapkan bagi saya, tidak saja mahasiswa hukum, seluruh mahasiswa ataupun seluruh masyarakat dia wajib, karena negara ini adalah negara hukum. Benar. Sehingga tidak lagi hukum itu seakan berlaku untuk bagi mereka yang mengerti hukum. Sebenarnya hukum ini dibuat untuk masyarakat seluruhnya bisa memahami hukum. Saya kira itu kakak. Saya suka tagline Bapak tadi bahwa hukum dibuat untuk menjaga martabat manusia. Ya betul. Karena ada tren-tren viral Pak yang bilang hukum dibuat untuk dilanggar. Ya, saya pikir itu adalah ungkapan yang tidak benar dan tidak benar dan keliru. Karena hukum justru dibuat untuk menjaga martabat manusia. Betul. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasan yang sangat jernih, membumi dan membuka wawasan kita semua bahwa hukum adalah alat pembentuk dan cara berpikir, dalam hal ini media sosial, ya, bukan hanya sekedar alat informasi. Lalu kemudian hukum bukan hanya sekedar pasal-pasal dan sanksi-sanksi, tetapi nilai keadilan yang harus dipahami dengan benar. Dan mentalitas masyarakat termasuk mahasiswa dibentuk oleh bagaimana kita mengkonsumsi apa yang ada di dalam informasi yang kita dapati. Kita harus menyaring, kita harus menyikapinya dengan beretika. Di era digital ini menjadi cerdas tidak cukup. Ya, kita perlu menjadi bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara, sebagai semua orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, IAKN Kupang sebagai kampus keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, beretika, dan sadar hukum. Sebelum kita mengakhiri episode ini, kami persilakan Bapak Heri untuk menyampaikan closing statement untuk para mahasiswa dan seluruh pendengar IAKN Podcast and Channel di luar sana. Baik kakak, terima kasih. Jadi media dan hukum memiliki hubungan yang erat.
dalam membentuk mentalitas publik. Media dapat menjadi alat pencerahan, tetapi juga dapat menjadi sumber distori keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis, etika publik, dan literasi hukum yang kuat, terutama di kalangan mahasiswa, agar ruang digital menjadi ruang diskursus hukum yang sehat, manusiawi, dan berkeadilan. Podcast ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama tentang bagaimana kita sebagai masyarakat digital seharusnya bersikap terhadap hukum di era media sosial. Closing saya sederhana. Hukum di Indonesia hanya ada dua yang perlu ditaati sehingga menjadi normal menjalani kehidupan ini. Pertama, hukum Tuhan. Kedua, hukum negara. Taat akan hukum wujud dari kehidupan normal. Terima kasih, closing saya. Baik. Demikian. Dua hukum yang luar biasa, hukum Tuhan dan hukum negara. Tetap kritis, tetap beretika, dan mari bangun mentalitas yang sehat demi masa depan kita bersama. YKN Lovers, tetap setia ikuti, like, share, komen, dan subscribe agar semua manfaat yang lebih baik dapat dibagikan buat setiap kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Terima kasih.